وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan, melimpahkan nikmatnya kepada kita sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih sehat. Mudah-mudahan kesehatan ini senantiasa terpelihara. Allah pelihara kita karena kita memelihara agamanya. Mudah-mudahan kesehatan ini menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Karena sesungguhnya bila kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Dan bila mana kita mengingkari nikmat atau tidak bersyukur atas nikmat, maka Allah mengancam kita dengan azab yang pedih. Mudah-mudahan insya-Allah kita tergolong orang-orang yang pertama yang akan senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah al-Mustafa al-Khiyar min khiyar Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hidup senantiasa kita mengikuti beliau, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita mengikutinya. Kita memegang teguh pusaka yang ditinggalkannya. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggalkan para sahabat dan meninggalkan kita. Lan tadillu abada, di mana kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnati, yakni kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dipertemukan kembali dengan bulan Rabiul Awal. Kalau tidak salah hari ini tanggal 5 Rabiul Awal. Ada apa dengan Rabiul Awal? Tentu kita sama-sama sudah mengetahui. Tapi pengetahuan kita masih terbatas pada bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi. Secara umum kita sudah paham. Dalam sirah, dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, paling tidak ada tiga peristiwa besar yang kita ketahui juga yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Yang pertama tentunya kita mengetahui sebagai bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita paham, kita mengetahui secara umum tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatan dengan tanggal 21, tanggal 20 April 571 Masehi. Kelahiran yang ditunggu-tunggu, baik oleh masyarakat maupun oleh ahlul kitab. Kelahiran yang ditunggu-tunggu oleh seorang kakek. Kelahiran yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang ibu.
yang mengandung di mana suaminya telah kembali berpulang kepada Allah. Seorang ibu yang sedang mengandung sementara suaminya sudah meninggal tentu sangat mengharapkan kelahiran bayinya. Jangankan orang yang punya suami, yang tidak punya suami saja banyak kepingin punya anak gitu. Betul tak Pak? Tidak punya suami aja dia kepingin buat anak gitu. Bahkan seorang yang sudah dari awal diharapkan oleh seorang nabi yang besar, dua nabi yang besar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Sangat diharapkan Pak. Padahal jaraknya itu terpaut berapa ribu tahun. Padahal Allah telah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Rasul. Dan Allah telah menganugerahkan juga seorang putra yang bakal menjadi Rasul. Tapi kedua Nabi ini masih sangat mengharapkan seorang Rasul yang hadir di tengah masyarakat yang beliau sudah membayangkan seperti apa keadaan masyarakat saat itu. Padahal beliau ketika berdoa kepada Allah saat itu masih sangat sedikit orang. Boleh jadi masih bertiga dengan anak, istri dan anaknya. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya, putranya yang sangat dicintainya, yang nanti bakal akan disembelihnya, yang sangat diharapkan, kemudian setelah lahir ditinggalkan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menuntunnya kembali untuk hadir ke tempat itu di lembah yang tandus. Belum ada masyarakat saat itu. Bahkan air sangat sulit saat itu. Dengan hadirnya mereka menjadikan asbab Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan air Zam-Zam. Lalu mereka berdua bermaksud untuk membangun kembali, meninggikan kembali Ka'bah yang selama ini tertimbun oleh tanah. Nah, Ka'bah itu berkali-kali tertimbun oleh tanah. Banjir besar di zaman Nabi Nuh tenggelam, hilang. Tidak ada yang lihat kemana, di mana dia. Tapi Allah Maha mengetahui. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya sudah ada di situ, kemudian atas petunjuk bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala mereka bermaksud untuk meninggikan kembali sehingga muncul gitu. Ya kan itu batu dulu, batu tertimbun oleh tanah karena banjir. Kalau lembah Makkah itu dari dulu banjir, dia ada lembah tiap banjir, tapi karena bagian atasnya pasir, tidak lama, tidak becek kayak kita kan. Akhirnya yang terjadi berpuluh tahun, beratus tahun, beribu tahun ketika banjir masuk semua air ke dalam itu. Maka wajarlah sampai hari ini juga air Zam-Zam tidak pernah habis. Ya. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun air itu terpendam masuk ke dalam. Kan yang di atasnya aja pasir Pak, di bawahnya kan bukan pasir. Ya. Ya. Di bawahnya adalah tentu material atau batuan yang bisa menyimpan air. Jangankan air, minyak aja ada di dalamnya gitu. Wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi mereka berdua bermaksud untuk meninggikan kembali Baitullah Ka'bah
Kemudian mereka bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah agar apa yang dikerjakan itu diterima oleh Allah. Jangan sampai ditolak oleh Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, terimalah. Jadi sama dengan kita pada setiap kita berbuat suatu perbuatan, kita mohon kepada Allah agar diterima. Sama orang yang di kantoran kalau sudah buat pekerjaan, ya, Presiden, ini kalau sudah buat pekerjaan kegiatan itu kita laporkan berharap diterima. Gitu. Kalau tidak diterima, ya susah itu. Ya. Maka semua amal-amal kita di dunia ini kita berharap agar Allah menerima. Rabbana taqabbal minna. Maka sering kita berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'an. Kita mau semua aktivitas kebaikan yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salat subuh kita ini berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah. Duduknya kita dalam majelis ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 127, 128, 129. Ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini. Wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua muslimaini. Berarti dua orang ya. Nabi Ibrahim bersama putra beliau memohon kepada Allah, berarti istrinya tidak di situ ya, mungkin sedang di tempat jauh, yang mengurusi urusan rumah tangga, mungkin masak di tempat sana di apa namanya pondok. Karena di sini dua orang saja. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Wahai Rabb kami, jadikan kami berdua Muslim, orang yang tunduk patuh kepadamu, orang yang berserah diri kepadamu. Laka wa min dzurriyyatina, juga turunan-turunan kami. Makanya kita berdoa juga memohon kepada Allah agar kita ini dijadikan sebagai orang yang taat kepada Allah, seorang muslim, dan berharap agar istri kita, keluarga kita, anak-anak kita qurratu ain. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita ini berharap kepada Allah agar keluarga kita, anak istri kita, turunan-turunan kita menjadi satu kelompok dengan kita, mengikuti kelompok-kelompok yang terdahulu dari orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berada pada kelompok yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin menjadi kelompok atau golongan yang diterima oleh Allah. Kelompok atau golongan yang dipilah oleh Allah, bukan yang ditelantarkan oleh Allah. Di dunia kita tidak mau telantar, Pak. Apalagi di akhirat. Yang jelas bahwa di kampung akhirat ada orang, ada golongan yang akan dipilah. Tidak semua. Bukankah kita menghafal ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kembalilah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ridho dan diridhoi. Jangan sampai kita merasa ridho tapi Allah tidak ridhoi. Kita mengharap ridho Allah, maka kita pun harus ridho. Bagaimana mungkin Allah ridho kepada kita kalau kita sendiri tidak pernah ridho? Ya.
Jadi kalau mau diridhoi oleh Allah, kita pun harus ridho. Ridho terhadap apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita harus ridho Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad nabi utusan yang kita ikuti. Baru kita mendapatkan ridho. Jadi ridho dulu baru mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dipilah kita, Pak. Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, coba lihat. Perhatikan, Pak. Ini surah Al-Fajr kalau tidak salah. Ayat 27 sampai 30. Jadi dipilahlah kita pada saat itu. Ketika kita meninggalkan dunia ini, Allah manggil orang-orang tertentu. Ya semua mati, semua menuju kampung akhirat semua. Tapi ada orang yang dipanggil, Pak. Ada orang yang diarahkan begitu. Siapa? Orang yang jiwanya tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Tidak semua orang jiwanya tenang, Pak. Orang yang jiwanya tenang adalah orang yang senantiasa tersambung kepada Allah. Di dunia dia beribadah kepada Allah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah putus. Orang yang beribadah kepada Allah nyambung. Karena nyambung tenang. Kalau tidak nyambung tidak tenang, Pak. Sedangkan kita terkadang beribadah masih tidak tenang gitu. Apalagi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Dipilah kita, Pak. Golongan hamba-hamba yang mana? Ya, Rasulullah sudah menyampaikan, para ulama sudah menyampaikan. Yang kita minta tadi dalam surah Al-Fatihah. Jalannya orang-orang yang terdahulu dari orang yang mendapatkan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat di kampung akhirat terutama. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam syurga. Berarti yang selain itu tidak dipanggil, Pak. Kan gitu. Ya, kan kita banyak ini, tapi ada orang yang dipanggil. Kira-kira yang tidak dipanggil mau ikut gak, Pak? Malu rasanya kalau kita tidak dipanggil, Pak. Ya. Apalagi memang kita tidak dipanggil, tapi ada yang manggil yang lain. Tuhan-Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan di dunia ini datang ternyata kepada kita, memperlihatkan dirinya bahwa saya adalah Tuhanmu. Orang yang menyembah hartanya, maka harta itu diwujudkan Allah seperti Tuhan. Lalu Tuhan itu manggil, ayo ikut dengan saya. Ya. Maka kita akan mengikut. Karena saking cintanya, Pak. Kalau kita mencintai sesuatu, ketika kita berjumpa dan dipanggil, kira-kira Bapak nolak gak? Misalnya nih, adik Bapak suka sama janda misalnya gitu kan, oh. Misalnya gitu kan. Ya, misal. Ya, ketemu tiba-tiba memang kita suka sama dia. Tiba-tiba ketemu lalu kita dipanggil, Pak. Nolak enggak? Gitu. Iya. Artinya bahwa kita akan nurut karena kita senang suka sama dia. Di dunia kita sangat senang dengan harta kita, ya. Tiba-tiba harta itu meninggalkan kita, sangat cinta kita kepada harta. Lalu kita ketemu dengan harta itu, Pak. Gembira kan? Riang sekali. Ya.
Nah, seperti itu, kecintaan di dunia ini terhadap harta yang berlebihan, nanti kita akan cinta kepada harta ketika Allah datangkan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah ditunggu-tunggu. Bahkan sudah merupakan buah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat 129 dipertegas. Rabbana wa bu'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, Rabbana wa bu'as fihim rasulan. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, utuslah di tengah kaum ini nantinya seorang Rasul. Kan belum ada kaum Pak saat itu, baru berdua tadi. Berarti seakan-akan Nabi ini, Nabi yang besar ini sudah membayangkan bahwa nanti di sekitar Makkah itu, di sekitar Ka'bah itu penuh dengan manusia. Betul kan sekarang? Dan orang akan datang ke sana untuk mengelilingi rumah yang tua itu, bertawaf. Meskipun ada corona masih ada juga, karena menjadi sunnatullah. Dia merupakan pusat di mana dia adalah pusat yang dikelilingi semua wajah-wajah orang yang sholat menghadap ke situ. Kalau dia berada di Yaman di selatan menghadap ke utara. Kalau dia berada di Mesir sana agak barat sana menghadap ke timur. Kalau dia di Palestina, di Irak, Iran, di utara sana menghadap ke selatan. Kalau dia di Kuwait dan sekitarnya di timur menghadap ke barat. Kita orang Indonesia ini ada di sebelah timurnya menghadap ke sana, ke arah barat serong sedikit. Jadi semuanya menghadap ke sana. Bayangkan itu Pak. Ini yang diminta. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Seorang rasul dari kaum ini, bukan dari luar. Bukan Nabi itu datang dari Palestina, dari Afrika, dari Asia, kemudian di situ. Bukan. Tapi dia hadir di situ. Dia lahir di dekat bangunan tua itu. Kan? Yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah, yang akan mengajarkan kitab dan al-hikmah dan sunnah, mengajarkan ya. Akhirnya kita mendapatkan pengajaran. Wa yuzakkihim, yang akan mensucikan. Kan saat itu belum kotor Pak. Ketika Nabi Ibrahim bersama anak belum ada penyembahan terhadap patung, belum ada. Ya, masyarakat belum berkembang. Tapi sudah mohon kepada Allah agar dihadirkan seorang rasul yang akan mensucikan. Berarti sudah terbayangkan bahwa daerah itu nanti akan jadi kotor oleh perbuatan manusia, perilaku manusia. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi beliau sangat ditunggu-tunggu. Pertanyaan, apakah kita menunggu, termasuk orang yang menunggu bulan Rabiul Awal ini? Yang pertama. Dan Allah sudah nyampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sebagai jawaban terhadap doa dari Nabi Ibrahim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh telah diutus kepada kalian seorang rasul. Telah diutus, tadi berdoa. Udah berapa ribu tahun kemudian Allah wujudkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan benar-benar Allah mengutus seorang rasul di kaum itu, bukan dari orang luar. Sangat besar penderitaan yang dialaminya gitu. Sangat menderita gitu. Lahir aja bapak udah tidak ada. Sudah menderita. Ketika lahir pun dipisah dengan ibunya. Dibawa ke gunung sana, diasuh oleh perempuan lain, Halimatus Sadiah. Ketika mulai agak-agak besar, kembali ke orang tua, umur 6 atau 7 tahun beliau ziarah ke makam ayahnya, ibunya juga meninggal. Yatim piatu. Ketika Allah mengutus menjadi rasul, semua keluarga, rata-rata keluarga besarnya yang dahulu mencintainya, memusuhinya. Abu Lahab, paman. Abu Sufyan, sepupu. Anak dari Al-Haris. Al-Haris itu adalah putra dari Abdul Muthalib, yang tua. Sufyan bin Haris yang memusuhinya itu sepupunya. Dan begitu banyak lagi keluarga-keluarganya, termasuk Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham, disebutkan dalam kitab. Ya, dulu Nabi dengan Abu Jahal itu apa namanya ini Pak? Biras ya namanya. Biras. Karena anak Nabi Muhammad SAW dengan sebelum jadi Nabi ini, ya, dengan anak Amr bin Hisham atau Abu Jahal itu kawin itu. Ketika Nabi diutus, secara sepihak Abu Jahal memutuskan tadi supaya anak-anaknya ceraikan, menceraikan anak dari Nabi Muhammad SAW. Tapi bencinya karena ada agama yang datang. Dia merasa bahwa agama mereka sudah lebih baik. Jadi sangat diharapkan. Yang kedua, peristiwa apa yang terjadi pada bulan Rabiul Awal? Dalam sirah Nabawiyah juga disebutkan bahwa Nabi SAW memulai perjalanan dari rumah ke rumah ke Gua Sur. Dalam sirah Nabawiyah itu tanggal 27 bulan Safar. Menuju ke Gua Sur. Kemudian sampai di sana, nginap beberapa hari, sekitar 3 atau 4 malam di sana, sampai dengan tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau tahun ke-14 nubuah. Jadi tahun ke-14 setelah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi. September. Rabiul Awal. Tanggal 1 malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Yasrib. Ini perlu kita ketahui sirah ini Pak, supaya kita paham. Tentunya Nabi meninggalkan karena tekanan yang luar biasa, ancaman teror. Nabi sudah diputuskan akan disingkirkan, dibunuh.
Maka dipersiapkanlah dari setiap kabilah, perwakilan kabilah, seorang pemuda tangguh untuk mewakili kaumnya untuk apa? Agar sama-sama membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau cuma satu orang yang diutus, Pak, satu yang diberi kepercayaan, ini akan nanti menimbulkan dendam yang luar biasa terhadap keluarga. Tapi kalau banyak kaum kan, itulah pikiran mereka. Kalau semua kabilah kan tidak ada yang disalahin tuh. Itu. Kalau semua kabilah tadi ada perwakilannya yang akan membantu Nabi Muhammad SAW, nanti keluarga Nabi ya tidak bisa menuntut balas siapa yang membunuh. Itu taktiknya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka merencanakan makar, Allah lebih hebat makarnya, Pak. Sebelum mereka menyingkirkan, sebelum mereka terwujud untuk membinasakan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada nabinya agar berhijrah, meninggalkan. Kan Allah yang mengutusnya, Allah berkuasa. Allah waliul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi yakinlah, Pak, jangan sampai kita ragu. Allah akan senantiasa melindungi kita ketika kita masih beriman kepada-Nya. Di dunia ini alhamdulillah kita terlindungi oleh Allah karena kita beriman kepada-Nya. Allah menuntun kita kepada cahayanya, yukhriju minaz zulumati ilan nur. Tapi orang-orang kafir beda. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu memimpin kita, mengajak kita kepada Tuhan-Tuhan mereka itu, Pak. Maka jangan sampai kita mengikuti mereka. Karena kita akan diarahkan untuk ke tauhid. Tauhid itu adalah penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, dalam surah Al-Baqarah tadi 257 setelah ayat kursi. Walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nuri. Dikeluarkan orang-orang yang beriman tadi karena dia mengikuti orang-orang kafir. Maka dikeluarkanlah orang-orang yang beriman tadi dari cahaya yang sebelumnya mereka berada dalam cahaya menuju kegelapan. Jadi jangan sampai kita mengikuti orang-orang kafir, menjadikan mereka sebagai pemimpin kita, menjadikan sebagai teladan kita. Ya, ini bukan main-main, Pak. Bukan main-main. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Jangan sampai. Karena pasti dia akan keluarkan kita. Yukhrijunahum minan nuri ila zulmat. Ulaika ashabun nar. Coba. Ketika kita sudah mengikuti mereka, maka kita sudah dikeluarkan dari cahaya itu. Kita dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Mungkin Bapak mengatakan masih terang di dunia. Tambah terang malah kalau ikut sama orang kafir di dunia ini, Pak. Rumahnya dulu kecil, cahayanya samar-samar karena mengikut orang kafir dapat mereka fasilitas misalnya, rumah tambah terang. Bukan itu maksudnya. Kita akan diarahkan mereka meninggalkan cahaya yang telah kita miliki ini karena iman kita. Tapi karena kita mengikuti mereka, maka kita akan keluar dari cahaya itu. Na'udzubillah summa. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah calon-calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal
tahun pertama Hijriah bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan penuntun, ada yang menuntun beliau, guide atau penunjuk jalan, berjalan menuju Yasrib. Tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 Nubuwah atau tahun pertama Hijriah, tanggal 23 September 622 Masehi, beliau berada di Kuba. Apa yang dilakukan Nabi di Kuba? Kita mengetahui Nabi membangun Masjid Kuba. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beliau berada di situ. Pada tanggal 12 Rabiul Awal beliau meninggalkan. Pada hari Jumat beliau meninggalkan Kuba. Kuba sudah dekat pada Madinah. Ya, sudah dekat. Mampir sholat Jumat di suatu pemukiman. Kemudian setelah itu asar beliau selesai sholat Jumat, asar masuk di kota Yasrib, kota Madinatun Nabi, dan berubahlah Yasrib menjadi kota Madinah atau Nabi, Madinatun Nabi, artinya kota Nabi. Ternyata bahwa Nabi pun sangat dirindukan di sana. Kenapa? Karena ternyata ibu dari Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Madinah. Jadi bapaknya berasal dari Mekah, ibunya dari Madinah. Makanya ketika setelah menikah Abdullah dengan Aminah, maka Abdullah ke arah sana Madinah itu. Dia mempunyai lahan yang harus dikelola di Madinah di sana. Tapi karena beliau menentukan lain, beliau ayah dari Nabi Muhammad SAW wafat di sana. Biasanya kan kalau kita menikah itu Pak kan, ya adik bagian dari mertua itu kan yang harus dikelola sana. Meskipun demikian keduanya berada, Siti Aminah dari Madinah, kemudian Nabi Muhammad Abdullah dari Makkah. Ternyata kalau di silsilah juga masih merupakan satu keturunan dari Bani Quraisy. Masih, jadi masih ibaratnya orang dulu biasanya kan menikahkan anaknya itu karena ada hubungan keluarga Pak. Di mana keluarga itu jauh. Kan itu mungkin udah sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, karena ketemu akhirnya ingin kembali menyatukan kembali keluarga, dinikahkan. Seperti itu kan orang-orang. Bahkan diantara kita ada yang menikah sepupu kan Pak, ada. Ya, ada ponakan sendiri tapi bukan ponakan langsung, ponakan sepupu. Kayak saya juga sama. Bapak saya dengan ibu saya itu kemanakan. Karena bapak saya dengan nenek saya dari pihak ibu itu sepupu sekali. Ya mungkin diantara kita ada seperti itu. Itu masih turunan-turunan tradisi seperti dahulu-dahulu. Kan dari awal juga orang bersaudara kan. Anak-anak Nabi Adam dinikahkan bersaudara, meskipun bukan saudara kandung, tapi saudara yang bersilangan. Ya. Misalnya ini kembar, yang pertama kembar, yang kedua kembar juga. Kembar itu ternyata Allah mentakdirkan satu laki satu perempuan. Ya. Kembar apa namanya itu Pak? Ya, laki dan perempuan itu. Bukan laki-laki semua, bukan perempuan semua. Ya. Dan disyariatkan untuk menikah karena belum ada manusia lain kan. Ya. Harus menikah dengan saudara tapi bukan saudara sekembar. Maka disilanglah yang kakak tadi menikah dengan adiknya, laki-laki dengan perempuan, demikian juga sebaliknya. Dan ternyata Qabil tidak setuju kan, tidak setuju dinikahkan dengan adiknya karena kembarannya cantik kan begitu. Dia kepingin kembarannya, dia mau menikah dengan kembarannya. Itulah pertama kali syariat dilanggar. Jadi syariat pertama kali dilanggar itu adalah dengan kisah kasus
Qabil dengan Habil itu syariat pertama dilanggar dan pembunuhan pertama terjadi. Qabil membunuh adiknya Habil dan tidak mengerti bagaimana cara menguburkannya. Allah datangkan sepasang burung gagak. Kemudian burung gagak itu berkelahi lah gitu kan. Dan satu diantaranya mati. Kemudian burung gagak itu menggali tanah, kemudian menanam burung yang lain. Baru tahu caranya bagaimana. Itulah cara menanam manusia pertama juga. Yang terakhir, tentu kita paham bahwa Nabi kita juga diwafatkan pada bulan Rabiul Awal. Jadi beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Beliau berada dalam hijrah, berada di Kuba dan berada di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi kita pada bulan Rabiul Awal juga. Maka mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini menjadikan kita semakin mengingat, teringat kepada Nabi kita, semakin cinta kepada Nabi kita. Dan bukti kecintaan kepada Nabi itu adalah dengan mewarisi atau mengambil apa yang diwarisinya. Nabi telah mewariskan kepada kita tadi Al-Quran dan sunnah-sunnah. Mari kita senantiasa memegang teguh Al-Quran ini. Maknanya syariat agama kita ini jangan sampai kita tinggalkan. Mari kita istiqomah, karena istiqomah itu adalah perkara yang memang sangat berat. Ya. Seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah Abu Amrah radhiyallahu anhu. Sufyan bin Abdullah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami tentang al-Islam, sehingga saya tidak perlu bertanya kepada yang lain." Artinya benar-benar bertanya perkara Islam kepada sumber yang mengetahuinya. Apa itu al-Islam? Faqul, Nabi berkata atau Nabi bersabda, Faqul amantu billah. Katakan dulu, aku beriman kepada Allah. Jadi perkataan itu penting, Pak. Ikrar itu penting. Kalau kita tidak berikrar, tidak dapat, Pak. Kita mesti bersyahadat dulu. Kalau mau masuk Islam bersyahadat, Pak. Harus dengan lisan kita bersyahadat, bersaksi dan disaksikan. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Jadi cuma dua, Pak. Katakan dulu bahwa kita ini beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dengan keimanan itu. Kalau ngomong gampang kan? Ya. Kalau sekedar hanya berkata aku beriman, gampang itu, Pak. Tapi istiqomah dengan keimanan itu berat. Bahkan banyak orang yang mengaku beriman tidak diakui imannya. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 8 mudah. Dan di antara kebanyakan manusia kan banyak. Jadi di antara kebanyakan manusia banyak yang berkata, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara kebanyakan manusia banyak yang berkata, aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan aku juga beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada kampung akhirat. Iya. Padahal udah merasa berkata tadi, aku beriman kepada Allah, beriman kepada kampung akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidaklah beriman. Padahal udah berkata. Apalagi yang tidak pernah berkata. Lebih-lebih lagi tidak diakui.
Orang yang ngomong saja belum tentu diakui, sudah ikrar dia belum tentu diakui. Ya sudah bersyahadat, udah, tapi belum tentu diakui. Karena syahadatnya cuma sekedar lisannya. Ya. Tidak sampai kepada hatinya, tidak sampai kepada perbuatannya. Karena iman itu harus dengan lisan kita berikrar, ya, dengan hati kita membenarkan, dengan badan kita mengerjakan, baru sempurna iman itu. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur, kita sudah berikrar, kita sudah yakinkan pada diri kita keyakinan kepercayaan itu, kemudian kita benar-benar mengerjakan. Kita tetap mengerjakan sholat, alhamdulillah. Kita melaksanakan puasa, alhamdulillah. Kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik, alhamdulillah. Karena banyak orang tidak melakukan itu. Banyak orang mungkin ngaku belum tentu dikerja, Pak. Mengaku muslim tapi sholat enggak. Mengaku umat Nabi Muhammad tapi ke masjid enggak. Gimana bisa kita mengatakan saya umat Nabi Muhammad kalau kita tidak mengerjakan apa yang dianjurkan Nabi? Nabi menganjurkan kita kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Ya. Yang penting kan saya sholat, iya. Tapi sholat kita diterima atau tidak diterima itu ada asbabnya, ada wasilanya, ada antara, Pak. Al-Quran turun tidak kepada kita, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang harus kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW, bukan keinginan kita. Yang penting saya udah sholat, terima atau tidak terserah Allah. Tidak bisa begitu. Ya. Kita harus yakin bahwa ibadah kita diterima, yakni dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, kemudian dijabarkan oleh para sahabat, para ulama kita. Dan alhamdulillah kita mendapatkan seperti itu karena kita mendapatkan dari para ulama, bukan dari Nabi Muhammad langsung kita dapatkan, Pak. Para ulama itu dapatkan dari guru-gurunya juga sampai tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin. Makanya sholat kita alhamdulillah samalah kan? Yang di sana sholat samalah kan? Ya. Mulai dengan bertakbir atau diawali dengan niat bertakbir sampai salam. Tidak ada yang terbalik itu, Pak. Datang sholatnya duduk dulu, kemudian berdiri, tidak ada. Ya, semuanya udah paham syariat itu karena ulama mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu ada syaratnya, ada rukun-rukunnya. Ya. Jika rukunnya itu satu yang kelupa, ya kita harus berupaya mengerjakannya. Ketika lewat satu rukun, ya sholat, maka kita dianjurkan untuk sujud apa namanya, Pak? Sujud sahwi kan? Ya, kalau kita ragu udah berapa rakaat misalnya, ya, 2, ini sholat maghrib ini 2 atau 3, kita ambil yang sedikitnya, kita tambah. Nah itu lebih baik ditambah daripada dikurang. Nah, itu. Kita udah diajarkan seperti itu, alhamdulillah, dan kita lakukan. Itulah syariat agama kita, berada di atas jalan yang lurus sehingga kita tetap berada di dalam cahaya yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Kalau toh kita mendapatkan ujian, memang itu adalah merupakan qadarullah, namanya ujian itu. Tidak akan mungkin kita bisa berhasil dari iman kita kalau tidak diuji, Pak. Ya. Ujian itu adalah sarana Allah untuk memilah. Mati juga ujian, hidup juga ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum liyabluwakum ayyukum. Tuhan. Ujian. Mati, hidup. Allah Subhanahu wa taala mengadakan kematian, hidup itu adalah untuk uji, Pak. Wala nabluwannakum bisyai minal khaufi, dan pasti kata Allah, kami kata Allah akan menguji. Pasti, Pak. Baca Al-Quran. Surah Al-Baqarah 155.
walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Supaya kita bersabar. Diuji kita supaya sabar. Karena dengan kesabaran itu insyaallah kita akan bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang sabar itu bersama dengan Allah. Kalau bersama dengan Allah tidak mungkin masuk neraka, kan begitu Pak. Masa Allah masuk neraka juga? Ya. Artinya bahwa ketika kita sabar terhadap segala musibah bencana ini, Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kita pada golongan yang beruntung. Diangkatlah derajat kita itu karena kita bisa lolos dari setiap ujian. Kalau kita belum lulus ujian, Allah uji terus kita Pak itu. Ya. Kalau kita sudah lulus ujian pertama, Allah juga uji, tapi ujian yang lain lagi. Ya. Diuji di SD, lulus SD, sekolah SMP diuji lagi. Tidak mungkin sama tadi ujiannya di SMP dengan SMA. Itu kan? Semakin iman kita kuat, semakin diuji kita. Karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan insyaallah segala ujian yang kita dapatkan di dunia ini benar-benar mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, yang berlebih, kelebihan yang saya tambahkan. Yang benar di dalamnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yakin kebenaran itu dari Allah dan jangan kita ragu dengan kebenaran itu. Adapun hal-hal yang kurang-kurang itu murni dari pemahaman saya yang sangat terbatas terhadap agama ini. Mudah-mudahan insyaallah dihimpunkan kita di dunia ini bersama-sama, di kampung akhirat pun sama dihimpunkan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Allah. Demikian, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Kepada Bapak sekalian saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengeluarkan kita dari majelis ini terkecuali Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.